Sampurasun. Kalau kita membahas tentang kearifan lokal, terutama di Sunda, ini ada istilahnya tata titi duduga prayoga, gitu ya. Tata titi duduga prayoga ini adalah siloka atau simbol, atau mungkin orang sekarang ini menyebutnya dengan kirata. Kirata ini dikira-kira tapi nyata, gitu ya. Tentang 4 karakter binatang yang perlu untuk kita contoh serta diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sisi lain bahwa ungkapan tersebut memiliki arti yang sangat luas, gitu ya. Jadi kalimat tata titi duduga prayoga ini adalah ungkapan tata krama, permintaan maaf apabila dalam ucapan dan perilaku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentang sebuah etika sopan santun untuk maklum atas segala kekurangan. Keempat karakter binatang yang perlu kita contoh ini adalah seperti hanya ungkapan tata titi duduga prayoga, gitu ya. Tata ini adalah kependekan dari tataman yang berarti semut, gitu ya. Binatang kecil ini dilambangkan sebagai pekerja keras. Semut ini bisa mengangkat 3 kali beban yang lebih berat dari berat tubuhnya, ternyata. Sifat gotong royong, bekerja keras, bergerak dan berjalan cepat tetapi selalu bersentuhan setiap kali berpapasan adalah sebuah bentuk silaturahmi, gitu ya, yang terjaga antar semut atau mungkin sebagai pertukaran informasi yang mengatur tata kehidupan kelompoknya. Hal ini mencerminkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang perlu untuk bersosialisasi agar kerukunan itu tetap terjaga. Yang kedua adalah titi, ya. Titi ini kependekan dari titinggi yang berarti sejenis ulat yang memiliki kaki banyak, atau yang disebut juga dengan kaki seribu, gitu ya. Kaki seribu ini berjalan mengusung badannya dengan langkah kaki yang teratur, derap kaki tanpa ada aba-aba, dan keseimbangan yang terjaga. Kaki seribu ini mengurai sampah daun menjadi kompos sebagai perlambang penjaga lingkungan serta hidup dalam harmonisasi kebersamaan. Begitupun manusia, gitu ya. Kita harus menjaga alamnya, menjaga kelestarian alam kita, karena alam ini tempat kita hidup, tempat kita tinggal, dan semestinya kita jaga dan kita rawat. Yang ketiga adalah duduga, gitu ya. Duduga ini adalah hewan bunglon, gitu ya. Jadi binatang ini yang memiliki kemampuan beradaptasi, gitu ya, dengan berubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Bunglon ini memiliki naluri menggoyang-goyangkan dulu pohon atau daun yang dihinggapi. Kenapa? Untuk memastikan keamanannya. Sebuah perilaku, ya, tentang keputusan yang benar, tentang kewaspadaan serta adaptasi yang bermakna menciptakan rasa nyaman dan aman. Begitupun kita manusia harus selalu waspada agar keamanan dalam lingkungan kita terjaga, ya. Yang keempat adalah prayoga. Prayoga ini yang dilambangkan dengan kerbau. Ini sesuai dengan penampilannya. Meskipun kerbau memiliki badan kuat dan besar, tapi kerbau ini memiliki karakter yang tenang dan santun, sabar, serta tekun untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau istilah Sundanya, handap asor henteu adigung, gitu ya. Jadi rendah hati, tidak sombong, gitu ya. Ini terasa memang relevan bila kita memetik pelajaran dari perilaku kehidupan semut, kaki seribu, bunglon, serta kerbau yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan fitrahnya, memiliki kesadaran kolektif atas fungsinya, gitu ya. Selalu diterapkan dalam tatanan dimensi kekinian untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Khususnya masyarakat Sunda umumnya untuk bangsa ini yang sedang
tergusur arus tanpa arah oleh derasnya modernisasi dan perubahan zaman. Harmonisasi yang dicontohkan oleh kaki seribu gitu ya, sarendeg saigal atau satu tujuan satu jalan gitu ya, juga menjadi bagian terpenting dalam memahami perbedaan. Seringkali sebuah konflik terjadi hanya dari perbedaan pendapat dan kepentingan tertentu. Sudut pandang dan asumsi yang berbeda seringkali menghasilkan polemik yang berkepanjangan tanpa menghasilkan solusi. Padahal Bunglon dengan keahlian beradaptasi dan kewaspadaannya telah memberikan contoh baik dalam menciptakan kenyamanan. Sayangnya Bunglon juga sering disalahartikan dalam kondisi negatif. Dalam dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, memang perbedaan pendapat sudah menjadi bagian dari budaya manusia. Tidak ada rumusan yang tepat untuk menghilangkan silang pendapat kecuali ketika semuanya berkendali dalam santunan prayoga atau kerbau. Bukankah bangsa ini dikenal dengan keramah tamahannya? Semoga tata titi duduga prayoga yang diamanatkan oleh para pendahulu kita tetap terjaga, bukan hanya terucap dalam kata-kata pembuka saja, tetapi dapat diterapkan di masyarakat untuk mengangkat citra kehidupan khususnya masyarakat Sunda. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampurasun.